Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kecil Karangharjo, Ibu Septi Karuniawati, sekaligus selaku CGP Angkatan 10. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Bapak Effendi Kolik SPD. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Kecil Karangharjo. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di kelas 5 dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Septi Karuniawati SPD MBG. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Ketua Komunitas Belajar kepada Bapak Effendi Kolik SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Septi Karuniawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangharjo, sekaligus dalam guru kegiatan sebelum Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kecil Karangharjo, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya mohon maaf yang terhormat kepada Ibu Septi Karuniawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangharjo, sekaligus dalam guru kegiatan sebelum Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kecil Karangharjo. Di sini saya berdiri sini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku komunitas belajar akan memberikan satu dua kata untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, buat apa kalau kita membuat komunitas belajar? Perlu Bapak Ibu ketahui, komunitas belajar ini dibuat, gunanya untuk apa? Itu semua untuk SD kita sendiri, ya. Dimana di dalam komunitas tersebut kita selaku guru, selaku pendidik, apapun yang mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu, kita dapat salurkan kepada teman-teman kita di dalam komunitas belajar ini, ya. Siapapun yang bisa, siapapun yang tidak bisa. Di dalam komunitas belajar kita belajar bersama-sama, tukar menukar pengalaman, tukar menukar ilmu. Semuanya untuk siapa? Untuk anak didik kita, murid kita. Bagaimana cara kita mengetahui atau bagaimana supaya kita bisa, ya? Supaya kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, ya. Maka dari itu komunitas belajar ini kita bersama-sama. Yang tidak bisa, kita bisa sharing sama-sama. Yang mempunyai misalkan yang paling utama untuk anak didik kita akan membuat belajar yang lebih menarik, belajar yang lebih menyenangkan. Semua itu untuk anak didik kita. Jadi saya di sini selaku ketua komunitas, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan saya harap di dalam komunitas belajar ini kita semuanya tidak malu-malu bertanya, ya, tidak malu-malu bertanya, supaya kedepannya anak didik kita itu mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Saya kira dengan komunitas belajar di sini, komunitas belajar di dalam SD Negeri Kecil
Kepada Ibu Imadul Ulia SPG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafiyan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fi sajati wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal afdal ila al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu inti dari pertemuan kita pada siang hari ini, pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Septi Karuniawati SPG RPD. Kepada Ibu Septi Karuniawati kami persilahkan. Terima kasih Bu Yulia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kesempatannya panjenengan semua bisa memenuhi undangan saya dalam rangka pemenuhan tugas CGP Angkatan 10, diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada SD kita, yaitu SD Negeri Kecil Karangrejo. Sebelum ke penyampaian diseminasi, memang betul apa yang disampaikan oleh Ketua Komunitas Belajar kita. Betul sekali Bapak Ibu, harapan saya komunitas belajar di SD kita ini nanti bisa hidup, bisa berkembang. Tujuannya sekali lagi bukan untuk kita, tapi untuk anak didik kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak ingin mengajari panjenengan semua. Kita hanya berbagi praktik bersama. Kita sharing pengalaman-pengalaman yang kebetulan saya punya, akan saya tularkan kepada panjenengan semua. Sebaliknya nanti jika panjenengan semua punya pengalaman tentang ilmu-ilmu yang semakin lama kan semakin berkembang gitu, itu kita harus update ilmu, kita bisa sharing di ruang komunitas belajar ini. Ingat Ibu, tidak usah tegang, kita santai saja. Ini hanya sekali lagi berbagi praktik pengalaman-pengalaman yang nantinya juga kita akan terapkan di anak didik panjenengan semua. Tidak hanya selesai pada tugas-tugas pribadi panjenengan. Maksud ya, sebelum ke pemaparan agar tidak tegang Bapak Ibu, mari kita SPG terlebih dahulu agar otot-otot kita yang tadinya kaku karena setelah selesai pas ya, kita bisa beraktivitas kembali dalam suasana diseminasi. Sini nanti ada sebuah SPG Bapak Ibu dengan judulnya melompat. Sebelum Bapak Ibu praktek, tidak ada salahnya saya akan berikan contoh terlebih dahulu. Santai saja ya Bapak Ibu ya. Melompat dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, tertawa mulut kita terbuka, hahaha, hati jadi bahagia. Tapi tahunya untuk tegang nih Bapak Ibu ya. Ekspresinya juga harus sesuai dengan jenis lagunya, jenis ekspresi kita. Maka siap ya Bapak Ibu ya. Monggo, kita berdiri semua, menyamping ya, nanti dengan nendang kursi atau meja, malah jadinya tidak enak nanti, maka ya. Dan siap ya Bapak Ibu ya. Monggo, angkat tangan dulu Bapak Ibu. Siap.
Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Sudah semangat ya, sudah rileks ya Bapak Ibu ya. Kita siap ke materi diseminasi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati pada diseminasi pendapat budaya positif kali ini. Sebelum kita ke materi dan kita tadi sudah SPG, ada beberapa pertanyaan tematik yang mari kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Semoga dari pertanyaan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk lanjut ke materi selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu dengan pernyataan itu? Tidak. Sepakat? Nah, tidak atau ada yang lain? Bapak Ibu yang setuju? Coba, siapa yang tidak setuju boleh angkat tangannya. Ulangi lagi. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Anak dihukum berarti nanti anak harus disiplin. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, sepakat ya? Lanjut, yang kedua, pemberian hadiah atau reward. Reward dapat meningkatkan prestasi siswa. Berarti jika Bapak Ibu sering memberi reward, berarti anak didik prestasinya akan meningkat. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Agak-agak setuju. Silahkan berpendapat, kita bebas berpendapat Bapak Ibu, karena nanti kita akan muaranya satu tujuan ya, untuk ke siapa tadi? Ke anak didik kita. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang sedang bermasalah. Setuju? Oke, sekarang semuanya setuju. Yang terakhir yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kita tidak hanya sebagai orang tua di sekolah, tapi kita juga bisa menjadi friendly, ya, teman-teman untuk anak didik kita. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan. Pada kesempatan hari ini yang akan kita sharing bersama-sama itu ada beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dari beberapa poin ada 8 nih Bapak Ibu. Saya yakin itu semua sudah Bapak Ibu lakukan dan laksanakan setiap hari. Mungkin bedanya Bapak Ibu betul mengetahui kalau yang Bapak Ibu laksanakan ini ternyata posisi kontrol guru. Yang Bapak Ibu lakukan ini ternyata nilai-nilai kebajikan. Bedanya hanya di materi saja. Untuk praktek saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Kita lanjut ya. Bapak Ibu, mari coba kita genggam tangan panjenengan sendiri-sendiri. Nanti apa yang akan panjenengan rasakan, apa yang akan panjenengan lakukan untuk mempertahankan genggaman tangan Bapak Ibu masing-masing. Monggo, panjenengan genggam tangannya sendiri-sendiri. Kebetulan tidak berkelompok, jadi tidak punya teman, nanti bisa gabung dengan kita atau diri. Oke Bapak Ibu, bisa tangan kita digenggam seperti ini Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Disuruh membuka genggaman tangan panjenengan ini ya. Anda adalah A, dan Anda memegang tangan ini, Anda A. Tugas Anda mengepalkan genggaman tangan Anda ini ya. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa apa yang panjenengan kepal ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda ini. Dalam kepala Bapak Ibu semua ini luar biasa berharganya. Jangan sampai orang lain mengetahui apa yang saya genggam di sini. Rahasia terbesar Anda. Saat seperti itu ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan dalam Bapak Ibu semua. Sementara teman panjenengan Bapak Ibu yang lain mencoba dengan segala cara. Misal Joko menggenggam, Pak Pedi membuka ini membuka kepala tangan Pak Joko tadi. Teman Anda yang B, teman Bapak Ibu tadi, yang B berarti Pak Pedi, berusaha membujuk, merayu, kok tidak berhasil dengan kekerasan, mengintimidasi, menghardik, entak nih Bapak Ibu ya. Menggoda, ada seninya menggoda juga Bapak Ibu. Bahkan menawari Anda segepok uang
Coba Pak Panji atau Bu Lia, semuanya kita praktek ya. Kita berusaha membuka dan mengepal kepala tangan itu. Oke. Siapa yang mau ini? Bu Jani mengepal. Oke. Yang mengepal siapa? Coba tuh Pak Panji yang mengepal ini. Wah, itu kok siapa? Ya, monggo Bu Lia atau Beli. Silakan yang mau mengepal siapa? Kepala. Kita pertahankan kepala ini sesuatu yang luar biasa. Ini isinya harus jangan sampai orang lain tahu ini pokoknya kata kunci saya ini luar biasa. Coba yang ingin membuka siapa? Coba bukalah. Bukannya dengan kekuatan yang penuh. Jangan hanya satu jari. Banget dimarahin disetak loh. Makanya tidak ada yang buka. Dikatakan Pak Joko, Pak Joko isinya apa? Saya juga ingin tahu isinya apa. Ternyata sulit sekali. Sangat mempertahankan itu. Kira-kira apa? Kira-kira jangan Pak Fendi. Akhirnya bisa terbuka. Oke, Bapak Ibu terima kasih kita telah bermain menggenggam. Kira-kira saya yang bertanya, jika orang lain ingin membuka kepala tangan Anda ini dengan mudah dan mudahnya dan membuka, apakah seperti itu? Coba ada yang dibuka sih, Pak Fendi ingin ngerti hasil apa? Mau Pak Fendi langsung buka. Tadi Pak Joko dengan sekuat tenaga, dan Ibu Ima sama Bu juga dengan sekuat tenaga. Ternyata Pak Fendi sama Bu Jani juga mempertahankan kepala itu jangan sampai orang lain tahu isi kita. Maka berarti yang bisa menjaga, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi tidak mudah loh. Pak Joko lah, yang penting Pak Fendi lah yang tetap berusaha kuat. Berarti kita yang menjaga, bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu ya, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya, kita lanjut ya. Baiklah Bapak Ibu, kemudian dalam pembelajaran itu ternyata kita ada paradigma baru Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu sekali lagi juga sudah melaksanakan untuk pembelajaran yang tidak monoton atau tradisional. Karena sekarang itu pembelajaran sifatnya yaitu dengan paradigma pembelajaran yang dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Pembelajaran yang berdiferensiasi yang berdasarkan nilai-nilai pada profil Pancasila. Kontrol mengatakan bahwa kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus saling menyelami. Saya harus menyelami panjenengan, panjenengan pun juga harus menyelami saya. Oke, kita lanjutkan. Itu stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, tingkah laku kita itu ada mulanya, ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita sebagai pendidik, tujuan kita ya ke anak, betul ya? Anak kita konsepnya adalah tadi kita dari guru. Tidak mungkin kita menguaranya ke siapa lagi dalam keadaan didik kita, betul ya? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya tadi, dugaan tadi. Saya kontrol kamu. Iya, seperti Bapak Ibu. Betul ya? Hanya panjenengan yang bisa mengontrol diri panjenengan sendiri. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Paksaan, sesuatu yang memaksa itu baik tidak Bapak Ibu? Tidak ya, jika kita berkolaborasi untuk suatu kata yang sepakat menjadikan kita yang baik. Kita lanjutkan, disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Apa disiplin? Sering sekali panjenengan memberikan ke anak-anak disiplin. Angkatan juga telat, nggak ya? Harus pakai atribut yang lengkap. Lah, disiplin itu apa Bapak Ibu? Biasa, aturan, peraturan. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif yaitu sebuah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk apa? Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran
terdapat pada diri anak. Maka nih sebaiknya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjutkan tadi sudah saya singgung sedikit nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu ada diantaranya ada profil belajar Pancasila yang sudah kita laksanakan, kemudian ada primary youth program dan itu juga Bapak sudah laksanakan, dan ada life skill kecakapan hidup. Profil belajar Pancasila tadi sudah disampaikan oleh Pak Fendi, ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, memilihkan diri, kreatif dan bernalar. Di sini saya kira anak-anak juga sudah dalam keseharian sudah menerapkan profil B5 ini. Kemudian apa itu primary youth program? Antara lain itu Bapak Ibu toleransi. Nah, anak kita sudah bertoleransi Bapak Ibu. Rasa hormat juga sudah dilaksanakan. Integritas, mandiri, saling menghargai, antusias diberi tugas, empati, peduli dengan sesama, namanya sakit dijemuk untuk empati Bapak Ibu. Ingin tahu Bu, mengenai apa saya ingin menggali lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu di dalam kelas. Kreativitas membuat sebuah karya, kerjasama dengan teman-temannya, percaya diri, berani berpendapat, berani maju ke depan, dan komitmen terhadap tugas-tugas. Simpel saja Bapak Ibu. Kemudian life skill, cakapan hidup untuk anak apa? Dapat dipercaya, harus menerapkan ke anak kita. Jika kita diberi kepercayaan, kita pegang teguh kepercayaan itu. Oke? Kemudian lurus hati gimana? Ngomong saja kan Bapak Ibu. Ya jangan berpikir yang negatif. Kita berpikirnya yang positif saja. Oke? Kemudian biasakan anak mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Contoh contohnya juga tadi pagi aku dimarahin Bu gara-gara ini, teman itu ini, temannya mendengar. Sudah senang sekali Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Supaya saya coba dengan ada di rumah membawa masalah datang ke sekolah sudah dengan teman pasti juga nggak mungkin tidak juga kita dalam setiap hari bertemu dari jam 7 sampai jam 12:15 kadang lebih tetap juga. Nah, teman yang mendengar harus berlego sekali, betul ya? Kemudian tidak merendahkan orang lain. Jangan sampai nih Bapak Ibu, kita harus mendidik anak menghargai teman, menghargai orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Selain itu yang saya hormati, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita itu punya tujuan Bapak Ibu. Tujuannya untuk usaha yang terbaik dalam rangka kebutuhan panjenengan terpenuhi. Nah, ini beberapa kebutuhan dasar manusia. Anak-anak didik kita ini perlu sekali kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus Bapak Ibu ketahui, dan ini nanti mungkin anak-anak juga harus diterapkan ke anaknya. Panjenengan harus tahu anak bisa bersikap A, panjenengan berarti harus tahu ini berarti anak butuh apa. Anak bersikap ini panjenengan pasti tahu berarti anak kebutuhan dasarnya ingin diapakan. Betul ya? Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup Bapak Ibu, di antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu apa Bapak Ibu? Rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan bagian dari kelompok. Jadi tidak ada individualisme, tidak ada yang dikerdilkan. Betul ya? Dalam kita berkelompok, karena memang pada dasarnya kita adalah makhluk apa Bapak Ibu? Sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu freedom, kebebasan. Apa itu kebebasan Bapak Ibu? Harga diri, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kita lanjutkan itu kesenangan. Apa itu kesenangan untuk anak didik kita? Mandiri, ingin mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan
kemudian yang terakhir kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu penguasaan. Apa itu penguasaan? Di antaranya bermain, humor, berkaku, pelajaran, terus ada selingannya, antusiasme, kemudian tertawa. Tadi kita sudah tertawa bersama. Betul ya Bapak Ibu? Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Bisa kita Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa pernyataan. Bukan pertanyaan, ini pernyataan. Mari kita jawab bersama-sama, ada 4 poin. Nanti panjenengan semua bisa memilih. Tadi 5 kebutuhan dasar itu, poin 1 itu masuknya ke kebutuhan dasar apa? Bisa dibantu Bapak Ibu? Tadi nomor 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru sekali. Aku ibarat anak peserta didik panjenengan. Senang kejar-kejaran dengan Bapak Ibu, Bapak seru sekali. Kebutuhan dasar apa itu Bapak Ibu? Kita kembali lagi ke sini. Nah, aku senang main sama Bapak Ibu, main belajar jajakan, seru sekali. Dikejar Bu Guru itu rasanya luar biasa, ya senang sekali. Jadi kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Apa? Iya, kesenangan. Anak butuh itu Bapak Ibu, butuh kesenangan dengan panjenengan semua. Ngoten nggih? Dan itu pun sudah Bapak Ibu laksanakan tanpa disadari, sekali lagi tanpa disadari. Penerapan budaya positif ini yang kita sharing pada siang hari ini, kita berbagi praktik ini, sekali lagi itu sudah panjenengan laksanakan semua. Saya hanya memberikan sekilas materi saja. Untuk praktek saya sudah tidak ragu sekali, panjenengan sampun luar biasa. Oke. Yang kedua, Ibu kejar aku karena Bu Guru sayang aku. Udah nih kejar aku, udah nih sayang aku. Oke. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Iya, kasih sayang dan rasa diterima menjadi bagian dari hati panjenengan. Karena panjenengan di sekolah sebagai apa tadi? Sebagai orang tua, pengganti orang tua anak. Oke. Yang ketiga, aku hebat kan? Karena bisa bikin Ibu kejar aku. Ini temanya belajar Bapak Ibu. Ya, ini temanya kejar-kejaran. Aku hebat kan? Karena bisa bikin Pak Guru, Bu Guru bisa ngejar aku yang tadinya Bapak Ibu hanya duduk saja, ternyata bisa belajar dari tempat itu ngejar saya. Betul ya? Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Apa? Apakah petanjung, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan Bapak Ibu? Yang terakhir, aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Yang baru mewarnai terus kelas terus bosan Bu, bosan Pak, saya ingin yang lain. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira apa itu? Pengen yang lain, bosan di nomor terus, di mewarnai terus. Saya ingin yang lain Bu, Pak. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebebasan. Pengen saya lain. Yang lain itu loh Bu, jangan mewarnai, rambutnya yang bisa loh Bu, menempel yang bisa loh Bu. Masa menempel di dalam kelas terus loh Pak. Saya pengen di luar kelas, silir, di dalam kelas panas, sumuk. Nah, betul ya Bapak Ibu ya? Tuh, jelas Bapak Ibu sudah bisa memahami apa itu kebutuhan dasar manusia yang tentunya kita terapkan kepada anak didik kita. Oke Bapak Ibu, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita ke dunia yang berkualitas Bapak Ibu. Dunia berkualitas itu apa Bapak Ibu? Kira-kira apa itu? Dunia berkualitas. Apa semua tidak berkualitas Bu? Semua berkualitas Bapak Ibu. Oke. Kalau kita menciptakan, kita pasti akan memaknai hal-hal yang berkualitas. Karena sekali lagi kita yang mau
monggo kita berpendapat, kita curah pendapat, kita sharing. Tentunya kalau bapak ibu yang lain beda-beda, kalau sama tidak mungkin. Saya juga pasti berbeda. Monggo Bu Yuli dulu, punya silakan dinyalakan nanti buber. Siapakah orang-orang paling penting dalam hidup Anda? Monggo. Jujur, saya dari dalam hati, terpakai indah dalam memori dan Pak, saya takutnya ini nanti jadi terhehe. siapa orang ini berbagi, kita tempatnya berbagi. Monggo. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Hidup saya adalah kedua orang tua saya. Ya, karena berkat mereka, sekarang saya bisa di sini, bisa bergaul dengan Bapak Ibu guru semua di sini. Itu karena doa dari kedua orang tua saya setiap malam. Ibu dan perjuangannya membesarkan saya hingga saat ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu, karena terpatri dalam memori dan hati sampai terlalu betul sekali ditulis. Kalau yang ini saya sepakat dengan panjenengan. Memang yang terpenting dalam hidup saya yang pertama yaitu orang tua saya. Yang kedua keluarga saya, ya. Suami dan anak-anak saya. Kalau sebelum saya berkeluarga tentu nomor satu, karena tanpa doa beliau, perjuangan beliau, saya tidak bisa berdiri di hadapan panjenengan seperti ini di hadapan panjenengan, karena memang doa dari bapak dan ibu saya. Saya bangga menjadi seorang guru, saya bangga karena itu adalah harapan dari orang tua saya. Dan saya bisa berdiri di depan panjenengan semua karena juga dorongan dan motivasi dari keluarga saya. Dan Bapak Ibu, tentunya pendapat saya dengan Bu ini paling tidak mayoritas akan berpendapat yang sama untuk poin yang pertama. Sepakat di Bapak Ibu, dunia berkualitas. Kita lanjutkan yang kedua, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa? Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Jujur, percaya diri, cepat dipercaya, sama saja amanah, yang baik itu banyak sekali. Yang buruk juga banyak, tapi yang lebih baik pun juga banyak. Silakan siapa yang mau berpendapat Bapak Ibu? Urut, monggo, gimana? Nilai-nilai kebajikan apa? Ya, terima kasih Bu Zaki atas pertanyaannya. Mengenai nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, dalam hidup saya, menurut saya mengenai menghargai orang lain itu. Karena ketika kita menghargai orang lain, tentunya kita juga akan dihargai orang lain, juga dihargai. Gitu. Sudah. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Kami boleh pegang ya. Nanti langsung aja kan ini sudah memikirkan jawaban ini. Nah, mau ditanya ini, berarti jawabannya harus ini. Oke, Bapak Ibu. Jangan. Ya kita kan tadi sekali lagi yang ada dalam memori panjenengan semua yang terpatri. Pokoknya tidak bisa tetap beda, tidak bisa sama dengan yang lain. Betul ya? Terima kasih Bu Ima dengan segala kebajikan saling menghargai betul sekali. Yang
Terima kasih. Luar biasa, memang itu harapan Tuhan ya Bapak Ibu. Tidak mungkin panjenengan boten ngarep. Nah, kula nggih ngarep sami mawon Bapak Ibu nggih. Itu pencapaian yang luar biasa. Saya juga ingin diangkat menjadi pegawai. Nah, maka saya sekolah Bapak Ibu. Saya belajar, saya kejar ijazah saya itu Bapak Ibu. Saya mendapat informasi dari dosen saya. Skripsimu rampung nanti di bulan apa ya Desember kalau tidak salah ada tes. Belum semuanya menggunakan S1. Ternyata betul. Saya kejar itu Bapak Ibu. Yang wisuda di 4 kelas, yang dari luar kota 2 kelas, kemudian dalam kota itu Semarang 2 kelas. Satu kelasnya itu berapa ya? Kalau tidak salah 40, berarti ada 160 mahasiswa. Alhamdulillah 19 mahasiswa yang wisuda di bulan September dan saya termasuk salah satunya di situ Bapak Ibu. Dan betul apa yang dibilang dosen saya itu, mohon maaf saya tidak panggil itu Kak Prodi, mungkin beliau sudah pensiun, memberi saja umur saya selalu, amin. Ternyata saya kejar itu Bapak Ibu. Itu tidak semudah saya langsung ke Semarang, itu naik bis Bapak Ibu, karena maksud saya lebih besar, lalu juga di Bapak Ibu sekilas tidak apa-apa, nanti dunia berkualitas, apa yang terpakai. Saya juga ingin mencurahkan isi hati saya, saya lebih besar Bapak Ibu. Saya itu sering mau ujian BPL di SD Harian, itu satunya saya mau melahirkan. Saya SMS dengan dosen pembimbing izin karena kondisi saya melahirkan di rumah sakit Jayapura. Senin saya tidak bisa hadir, paling tidak saya minta waktu paling tidak 1 minggu biar kondisi saya ya namanya orang belum melahirkan seperti itu ibu. Nah, ternyata dosen saya tidak mau tahu. Mungkin kalau saya tinggal di sini tidak ada di SD Harian, berarti kamu tidak mendapat nilai PPL, berarti kamu tidak bisa mengikuti sidang skripsi. Kebetulan itu skripsi saya sudah selesai Bapak Ibu, saya tinggal sidang di sekarang sana. Saya pulang dari rumah sakit Bayangkara itu Minggu jam 12, jam 1 siang sampai rumah. Anak saya pertama Bapak Ibu. Senin pagi jam 3 saya sudah diantar suami saya nanti sampai terminal Bapak Ibu. Kalau nanti Oke Bapak Ibu, saya diantar itu saya naiknya sampai sana jam 7. Namanya orang berwarga seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah ya guru sana juga mengetahui keringanan loh Bapak Ibu. Dan saya selesai ngajar ngajar di sana sebagai syarat ujian itu. Sebagai syarat ujian saya ngajar sampai jam 11 kalau tidak salah. Setelah itu saya selesai ya langsung pulang sampai rumah jam 4. Seperti itulah saya kalau baru melahirkan, hari Sabtu melahirkan, Minggu pulang, Senin naik bis. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti apa panjenengan yang tahu bahwa sesuatu yang panjenengan dapatkan itu tidak mudah di Bapak Ibu. Kita perlu proses. Nah, proses itu tidak ringan, tidak semudah mungkin bisa dipenak atau menjadi PNS tahun 10 dan S1-nya hanya 5 orang. Kebetulan yang terima hanya 2, satu saya dan satu kelas Taruharjo yang bisa di tahun berikutnya orang terus mendapat SK di 22 dengan ada kerja baru bisa satu SK langsung sekolah. Tiba-tiba bisa peduli di panjenengan semua, tidak semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu. Semua butuh proses dan panjenengan pun juga mengalami hal yang sama. Semua berproses menjadi lebih baik lagi. Mohon Bapak Ibu ya, saya sudah ingin terbawa suasana dengan menangis Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang ke-5. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Siapa ini? Baik. Pak Joko. Ada Pak Joko? Mana Pak Joko? Mau Pak Joko? Nah, kalau Pak Joko ya apa? Apa Pak Joko? Enggak. Amannya saja dunia berkualitas Pak Joko, yang ada di lewat panjenengan, monggo. Ya, yang saat ini ya menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik untuk siswa-siswa yang mana ya idealnya itu dalam artian ya kita bisa menyalurkan apa ilmu kita kepada anak-anak kita sehingga ada kepuasan tersendiri.
Jadi ideal kita juga sebagai guru kecuali panjenengan belum mengambil langkah ke pendidikan, mungkin punya dulunya saya seperti ini, dulunya saya seperti itu, tiba-tiba saya jago di sini, berarti ya inilah dunia panjenengan. Nonton ya, dan saya bangga menjadi bagian dari dunia pendidikan. Saya bangga menjadi seorang guru, mendidik, mencerdaskan anak-anak generasi penerus bangsa. Nonton ya itu, kita lanjutkan ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Silakan Kak Wendy. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengenai cerita perjalanan hidup saya, di mana itu saya merasa itulah titik puncak hidup saya belum merasakan. Karena titik puncak hidup saya itu menurut saya sangat tinggi sekali, yaitu ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dan sampai detik ini pun saya masih merasa belum bisa membahagiakan orang tua, dimana walaupun kenyataannya sekarang alhamdulillah saya sudah punya SKP 3K, itu merupakan harapan bagi saya dan kedua orang tua saya, karena sebelum ini sedikit bercerita nih, sebelum saya diberikan SKP 3K itu saya tuh sudah ngomong, sudah matur sama kedua orang tua saya itu sudah 7 kali atau 8 kali pengen mundur dari guru, karena teman-teman sudah tahu sendiri guru honorer, ya, posisi saya sebagai laki-laki, saya ingin merasakan suatu penghasilan yang mungkin banyak, itu bisa dibilang itu. Alhamdulillah dengan perjalanan hidup, dengan penuh kesabaran, penuh halangan, rintangan maupun apapun yang saya jalankan selama ini, Bapak bercerita, Bapak ngendikan nunggu 10 tahun ya, 10 tahun yang belum diangkat, ya wis gak apa-apa, terserah. Nah, alhamdulillah genap 10 tahun. 10 tahunnya saya per Maret 2023, alhamdulillah di Juni saya mendapatkan SKP 3K. Itu merupakan kebutuhan kita dari orang tua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy. Doa orang tua itu memang dahsyat sekali Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu jika panjenengan belum merasa membahagiakan. Menurut saya kalau orang tua panjenengan itu sudah bangga dengan pencapaian panjenengan sampai titik ini. Dan saya pun juga pernah merasakan juga menjadi honorer itu seperti apa. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup panjenengan? Siapa yang ingin jawab ini? Saya saja atau Pak Wendy? Monggo. Sekali lagi untuk pertanyaan yang ini, pertanyaan yang paling bermakna dalam hidup hidup saya adalah kebersamaan keluarga. Nah, dalam arti keluarga itu bukan sebuah dalam rumah saja, Bu. Keluarga di rumah dengan keluarga orang tua, keluarga sendiri, anak, istri, bisa keluarga di dalam sekolahan, keluarga dalam hal apapun. Yang penting saya merasakan itu namanya sebuah keluarga. Itu. Untuk yang ini saya sepakat. Saya sepakat. Panjenengan pun juga sepakat ya Bapak Ibu. Kebersamaan itu nomor 1, baik kebersamaan di lingkungan keluarga maupun kebersamaan di lingkungan sekolah. Karena kita juga keluarga Bapak Ibu. Kita mungkin tidak keluarga. Frekuensinya itu lebih banyak bertemu panjenengan daripada di rumah. Ya betul Bapak Ibu.
tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan pada mengambil keputusan secara sepihak. Kemudian bersifat satu orang tadi mengambil keputusan hanya panjenengan. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Apa itu konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi sifatnya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berkolaboratif yang mengajarkan anak didik kita mencari win-win solusi, mencari solusi. Bapak Ibu, di situ ada apakah itu konsekuensi atau hukuman? Mari kita bahas pernyataan ada 4 poin secara bersama-sama. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat menulis sampai 100 yang isinya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah konsekuensi, hukuman, ataukah restitusi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak, di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul sekali. Jika saya terlambat, konsekuensinya saya disuruh Bapak Ibu guru nyatet tulisan yang isinya saya tidak akan terlambat lagi. Nah, juga yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sering sekali anak-anak mencoret-coret. Ya, konsekuensi. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Terima kasih bagi Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana itu hukuman, mana konsekuensi dan restitusi nanti ke materi selanjutnya. Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik kita mempunyai 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada teman, ada pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Contoh, saat upacara pembinaan tidak memakai atribut lengkap. Panjenengan harus bisa memposisikan diri sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, ataupun sebagai manajer. Misal, hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu tidak membawa atribut. Kira-kira posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Penghukum. Salah bukan? Berapa kali dong Bapak Ibu mengingatkan kamu mengecewakan Bapak Ibu toh nak? Itu apa? Pembuat rasa bersalah. Anak untuk ternyong terus piro tole yang tadi kok Bapak Ibu kecewa toh, boten manut, betul. Kemudian apa Bapak Ibu? Kira-kira usaha apa? Bagaimana cara kamu untuk mengatasi kesalahanmu? Kamu tidak memakai atribut, kamu harus bagaimana? Itu bagaimana Bapak Ibu? Apa itu Bapak Ibu? Apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana usahamu? Bagaimana usahamu untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Saya tidak bertopi Bu. Nah, terus gak bertopi, dia anaknya dia bisa bertopi lain. Apa? Posisi restitusi kontrol guru sebagai apa? Manajer. Harus sebagai teman ini. Ayo dong Mas, mau Bapak Ibu guru, harus sendiri harus memakai atribut. Tolong ya bantu Bapak Ibu memakai seragam lengkap. Ngoten nggih? Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya? Ya Bu. Terus bagaimana kamu
supervisinya itu manajemen. Tadi Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini kira-kira tadi ada 5 posisi kontrol. Kita sudah bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu, Pak. Merasa bersalah. Betul sekali. Kita lanjut yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum, betul sekali. Kenapa benar ada ini? Salah nih. Oke, kita lanjutkan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali. Kita lanjutkan. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang belum disebutkan tadi beberapa lagi Bapak Ibu sudah ada bayangan ya tentang posisi kontrol seorang guru. Kira-kira dari 5 posisi kontrol itu kita sebagai pendidik posisi kontrolnya apa? Apa? Kita harus bisa menempatkan posisi kita ya. Tapi yang paling baik itu yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Dan ini Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah melakukan ini ya. Keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Kok bukan peraturan saja? Siapa yang berpendapat? Enak peraturan saja Bu? Tidak Bu, saya enak-enak keyakinan. Siapa yang berpendapat? Monggo. Bapak Andi. Monggo. Menurut saya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sangat jauh berbeda. Karena peraturan kelas itu kemungkinan besar yang membuat oleh gurunya sendiri. Nah, jadi aturan apa yang ada di dalamnya itu tidak semua anak dalam benaknya itu bisa dilakukan. Itu. Jadi ada potensi untuk melanggar aturan kelas tersebut. Nah, beda lagi dengan keyakinan kelas. Di saat kita membuat keyakinan kelas itu murni dari hati pikiran anak didik kita sendiri. Jadi kita hanya memandu, membantu keyakinan kelas apa yang akan anak-anak terapkan di kelas kita. Jadi anak-anak berpikir secara positif tersendiri dalam hatinya, dalam pikirannya, untuk memikirkan sebuah keyakinan kelas untuk bisa disepakati dan dilakukan oleh teman sekelasnya. Menurut saya itu. Terima kasih pendapatnya. Kita sudah dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Benny tadi ya tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturan itu yang membuat kita sebagai guru sekolah, kita membuat peraturan yang harus ditaati oleh anak didik. Jika keyakinan kelas berarti itu kesepakatan antara Bapak Ibu di kelas dengan anak didiknya. Makanya Bapak Ibu, kemudian dalam membentuk keyakinan kelas ada ini sifatnya ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal secara umum. Kemudian membuatnya yaitu dalam pernyataan yang positif. Kata-katanya atau kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian melibatkan semua warga kelas dalam membuat keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa langkah yang harus panjenengan bersani dan Bapak Ibu tentunya juga sudah bersama dan tahu. Yang pertama yaitu siswa bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian
Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari kita sebagai guru, masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil pendapatan tadi. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas tersebut. Kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam yang tadi masih negatif berupa kesepakatan, kemudian diubah menjadi kalimat positif menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Ini bisa dijadikan sebagai referensi panjenengan semua. Jika panjenengan sudah membuat berarti sudah sama dengan saya. Kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang pertama kita yaitu menentukan pengertian dulu apa itu kesepakatan. Kemudian dari kesepakatan itu kita akan membuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita lanjutkan setelah anak-anak bercurah pendapat, nanti akan menuliskan di post-it apa itu pendapatnya masing-masing. Kemudian dari pendapat itu nanti Bapak Ibu akan ditempel di kertas yang sudah disediakan di papan tulis. Tentunya masing-masing pendapat antara anak-anak yang satu dengan yang lain berbeda nih Bapak Ibu. Setelah anak-anak menuliskan di post-it masing-masing, ini langkah selanjutnya anak-anak akan maju tadi yang sudah sampaikan secara bergantian menuliskan hasil, menempel hasilnya tadi. Urut sesuai absen masing-masing. Setelah itu, setelah selesai menempelkan semua,
menggunakan kalimat yang positif. Di analisa satu persatu bersama dengan guru nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah hasil dari kesepakatan kelas yang dibentuk menjadi sebuah keyakinan kelas dan sudah disepakati bersama-sama dengan anak didik, dibubuhkan tanda tangan sebagai antara siswa dengan guru sebagai bukti bahwa keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama dan akan diterapkan dalam kelas tersebut. Demikian Bapak Ibu sedikit contoh tentang pembuatan keyakinan kelas. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang pembentukan keyakinan kelas? Jajan ya? Kita lanjutkan. Mudah sekali Bapak Ibu dan anak seru, sangat antusias sekali. Lanjutkan yang selanjutnya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada segitiga. Sekarang ini adalah restitusi. Maaf tadi ada restitusi. Ya, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini juga sekali lagi panjenengan sudah melaksanakan. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, akan segitiga restitusi yang kedua yaitu melakukan validasi tindakan yang salah atas sikap yang telah anak lakukan tadi. Apa itu validasi tindakan yang salah? Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Di mana validasi tindakan yang salah ada beberapa poin, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu beberapa kalimat yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan dengan kata-kata kita sendiri Bapak Ibu. Kemudian langkah segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu apa? Keyakinan yang dibuat dalam kelas tadi, yaitu keyakinan kelas tersebut berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa itu menanyakan keyakinan? Nah, yang keyakinan kelas tadi Bapak Ibu sudah disepakati pada video sebelumnya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai kebajikan. Kemudian seperti apa tuh gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Yang terakhir yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu Bapak Ibu sedikit gambaran tentang segitiga restitusi yang nanti bisa kita terapkan jika
Jadi tadi menstabilkan identitas nih Bapak Ibu ya. Ini adalah validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu, sedikit berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa membuka wawasan panjenengan kembali. Sekali lagi semuanya tujuannya untuk anak didik kita. Terima kasih atas waktunya. Saya memberikan kepada moderator Gereja Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih Bapak Ibu, pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Septi Karyawati. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Ibu. Untuk acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya membuka sesi tanya jawab. 2 orang penanya Ibu. Untuk 2 orang penanya, ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya bukan 2 tanya jawab, 2 orang. Monggo. Kita belajar bersama di sini Bapak Ibu. Pak Pendi, ya silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan Bu, tadi Ibu kan sudah melakukan sebuah restitusi ya, permasalahan restitusi itu, penyelesaiannya dengan restitusi. Nah, dengan menerapkan restitusi tersebut, hasilnya itu anak itu seperti apa Bu? Saya ingin mengetahui. Ya, walaupun kemarin saya sudah pernah melakukan hal tersebut, tapi saya ingin mengetahui hasil dari Ibu sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pendi atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab atau Ibu? Langsung saja dijawab. Monggo. Waktu kami persilakan. Terima kasih pertanyaan dari Pak Pendi. Bagaimana hasil dari segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi? Kebetulan siswa tadi itu terlambat datang sekolah. Nanti pasti ada anak yang datang terlambat di Bapak Ibu. Apa kita membiarkan saja? Penting masuk, saya ngelatih. Saya tanya alasannya apa, penting duduk, lanjut ikut pelajaran. Tidak Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu menyampaikan materi, berikan tugas, pasti panjenengan akan memanggil anak tersebut. Iya benar Bapak Ibu. Berbicara mata dan anak tersebut menggunakan penerapan segitiga restitusi. Dan langkah-langkahnya seperti tadi. Hasilnya apa? Jika panjenengan melakukan sebuah tindakan, menanyai anak yang sebelumnya anak tersebut melakukan suatu pelanggaran keyakinan kelas tadi, kira-kira hasilnya apa? Saya kembalikan lagi pertanyaan dari Bapak Ibu ke Bapak Ibu semua. Harapan panjenengan jika sekali lagi ada sebuah anak, ada salah seorang anak
Sebelumnya saya mau menanyakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ketika kita sudah ada di situ kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, apa ketika ada anak atau murid yang melakukan kesalahan di dalam kelas, di dalam melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, apakah harus ada hukuman atau tindakan yang lain, Bu? Terima kasih. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Ibu Serti maupun Ibu. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa hari Bapak Ibu. Tentunya ini sering terjadi dalam kelas kita. Oke, jika kita sudah membuat kesepakatan kelas dan hasilnya menjadi sebuah keyakinan, seperti itulah awal. Ya Bapak Ibu, kita buat kesepakatan kelas dulu bersama anak-anak, hasilnya tadi dipasang seperti di sini ya Bapak Ibu. Ya. Tentu itu kata-kata kalimatnya itu beragam Bapak Ibu. Semuanya tidak positif. Karena kemampuan anak-anak beda-beda ya Bapak Ibu. Dari kesepakatan kelas itu kita pilah bersama-sama dengan anak-anak tadi menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini 17 kesepakatan kelas dalam satu ruang, jumlahnya 17 katakanlah, jumlah siswa 17. Ternyata hanya menjadi 8, yang 9 kemana? Dari sambung hilang. Kan? Kita pilah tadi, kita analisa satu persatu, kita buat menjadi sebuah nilai kata atau kalimat yang positif, menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini yang sudah harus kita sepakati antara guru dan anak tadi untuk dijalankan bersama-sama di dalam kelas tersebut agar kelas tersebut pembelajarannya menjadi efektif, menjadi menyenangkan, agar kondusif. Tentunya tidak mungkin satu kelas patuh semua, tidak mungkin. Ya Bapak Ibu, taat semua alhamdulillah. Tapi pasti ada satu atau dua anak yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, seperti yang ditanyakan oleh Bunia tadi. Langkahnya apa? Kembali lagi ke materi tadi, ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Ngoten nggih, apa semuanya harus kita hukum Bapak Ibu? Kamu melanggar keyakinan kelas, nanti dihukum, nggak jalan, ngoten. Ya, tidak. Jadi kita bisa mengambil tadi konsekuensi kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Berarti yang menjalankan terus dapat reward, Bu, dapat hadiah terus setiap hari. Iya, apakah panjenengan akan menyiapkan setiap hari reward? Katakanlah 1 pensil 1.000. Ada yang melaksanakan keyakinan kelas 15 anak, berarti kita setiap hari berikan pensil 15? Tidak, dia tidak setiap hari. Reward itu menurut saya boleh, tapi tidak setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu yang kita harus memberikan reward ke anak. Karena reward itu tidak semua reward itu bagus nih Bapak Ibu. Kita harus bisa seimbang, kita harus tahu mana waktunya kita memberi dan mana waktunya kita tidak memberi. Maka demikian jawaban saya untuk Terima kasih Bu Serti atas jawabannya. Bagaimana melihat apakah sudah terjawabkan pertanyaannya? Sudah? Ya, baik. Kita sudah ada di kegiatan selanjutnya, yaitu refleksi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian kajian dari Bapak Ibu. Tentunya sekali lagi panjenengan sudah melaksanakan dan ini menambah ilmu baru untuk saya dan panjenengan semua. Kira-kira apa yang saya sampaikan dan panjenengan simak dari awal sampai akhir tadi, apa yang dapat panjenengan rasakan Bapak Ibu? Pemahaman apa yang panjenengan ketahui kembali, merefresh kembali pemikiran kita tentang budaya positif Bapak Ibu? Monggo. Mendapatkan hal atau ilmu baru Mendapatkan hal yang sebelumnya kita memang benar kata Ibu, sebenarnya kita tidak melakukan praktek, tapi namanya itu apa kita belum mengetahuinya. Bentar ya Bapak Ibu, kita mendapatkan ilmu baru, wawasan baru yang sebelumnya sekali lagi berulang kali. Tadi kelihatannya sudah lebih dari 5 kali saya menyampaikan ini. Panjenengan sudah melaksanakan, ternyata itu materinya. Wah, ya wes,
atau tapi kembali lagi kita sebagai manajer Bapak Ibu sebagai kontrol tadi bagaimana perjalanan kita sebagai guru, sebagai among, sebagai manajer. Nah, sudah saya sampaikan untuk anak-anak kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua ataupun ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan saya apa yang saya sampaikan tidak selesai di sini. Kita terapkan, kita praktekkan ke dalam kelas kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan untuk bila kami berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita sudah ada di penghujung acara nih Bapak Ibu semuanya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Kita tutup kegiatan diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya dari Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih atas pemaparan dari Ibu Septika Rawati. Banyak hal baru yang dapat kita terapkan di Bapak Ibu untuk kebaikan anak didik kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Tuhan yang hebat. Sebelum memulai ada
berbeda-beda tidak apa-apa. Berbeda-beda satu kelas tidak apa-apa. Nanti dari kesepakatan kelas itu kita baca bersama-sama, kita bahas satu persatu, dan kita akan menentukan keyakinan kelas. Di saat nanti guru membagikan ini, apa ini namanya? Post-it. Ingat ya, ini ada lemnya, jangan terbalik nanti untuk menulis ya. Dan bagi anak-anak bebas menulis di sini. Nah, tadi sudah semakan alat tulis ya. Bebas menulis di sini tentang kesepakatan kelas apa yang akan kita buat bersama-sama, dan nantinya akan kita laksanakan menjadi sekali lagi keyakinan kelas dengan tujuan apa? Agar pembelajaran berlangsung secara kondusif, efektif, dan menyenangkan. Jika pembelajaran di kelas berlangsung dengan kondusif, efektif,
membuat kesepakatan kelas. Yang belum nulis di sini silakan maju membaca. Ya, silakan kita. Yang keras, biar temannya mendengarkan dan akan kita laksanakan keyakinan kelas yang kita buat dari ini. Siap? Siap. Silakan Kak. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Ya Kak? Mengerjakan tugas sendiri. Iya. Lanjut. Berangkat tepat waktu. Ya, lanjut. Memakai seragam yang lengkap. Ya, silakan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Bagus. Lanjut. Yang lain. Saling menghormati. Ya. Piket sesuai jadwal. Ya. Melaksanakan kedisiplinan kelas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Sayang.